Tahun 2003 adalah tahun di mana mainan plastik kecil asal Denmark ini hampir hilang selamanya dari peta dunia. Lego berada di ambang kebangkrutan total, dengan kerugian mencapai 300 juta dolar, sebuah angka yang saat itu hampir mustahil untuk diselamatkan. Penyebabnya bukanlah karena anak-anak berhenti bermain, melainkan karena ambisi gila perusahaan yang mencoba melakukan segalanya sekaligus tanpa fokus yang jelas. Selama 1 dekade, para eksekutif Lego terjebak dalam delusi bahwa mereka harus menjadi perusahaan hiburan global, bukan lagi sekadar produsen mainan edukatif. Mereka mulai memproduksi jam tangan, pakaian, video game yang gagal, hingga mencoba mengoperasikan taman bermain yang menguras kas perusahaan dengan kecepatan yang mengerikan. Bayangkan sebuah perusahaan yang selama 70 tahun membangun reputasi sebagai standar emas kreativitas, tiba-tiba memutuskan bahwa mereka adalah pesaing langsung bagi brand fashion global dan raksasa media. Inilah kesalahan fundamental pertama, over-diversification. Mereka menciptakan ribuan komponen unik untuk setiap set baru, yang justru merusak efisiensi rantai pasok mereka sendiri. Setiap elemen baru yang dirancang memerlukan biaya cetakan, molding, yang sangat mahal. Karena mereka terus meluncurkan produk yang tidak relevan dengan esensi, batu bata, Lego, biaya operasional membengkak tak terkendali. Mereka lupa pada filosofi dasar bahwa kekuatan Lego terletak pada interkonektivitas antar set. Ketika sebuah set tidak bisa disambungkan dengan set lain, ia kehilangan jiwa utamanya. Krisis ini memuncak ketika mereka melakukan langkah nekat dengan melisensikan properti intelektual, IP, pihak ketiga tanpa perhitungan matang. Biaya royalti yang harus dibayar kepada pemegang hak cipta film dan karakter sangatlah besar, sementara maring keuntungan dari penjualan mainan tersebut tidak menutupi biaya produksi. Perusahaan terjebak dalam siklus utang yang mencekik. Manajemen saat itu benar-benar panik. Mereka memecat ribuan staf, menjual aset properti, dan nyaris menjual divisi desain mereka ke pihak luar. Ini adalah masa-masa kelam di mana para desainer dilarang berkreasi secara bebas karena setiap ide harus melewati proses audit biaya yang sangat kejam. Lalu, muncul sosok penyelamat, Jürgen Knudstorp, seorang mantan konsultan McKinsey yang melihat bahwa masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada cara perusahaan memandang dirinya sendiri. Dia mengambil langkah yang sangat tidak populer, memotong 50% dari jumlah total jenis elemen yang diproduksi. Dia memerintahkan untuk menghentikan semua proyek gila yang tidak menghasilkan uang dan memaksa perusahaan untuk kembali fokus pada produk inti, brick berwarna yang ikonik. Dia menyadari bahwa Lego tidak perlu menjadi Disney, mereka hanya perlu menjadi Lego yang lebih baik. Analisis strategi ini menunjukkan bahwa inovasi yang tidak terkendali adalah racun bagi perusahaan manapun. Lego hampir mati karena mereka terlalu takut untuk menjadi sederhana. Mereka mencoba mendefinisikan ulang masa kecil dengan cara yang terlalu kompleks, sementara konsumen hanya menginginkan kebebasan untuk menyusun balok. Pelajaran dari kegagalan Lego di tahun 2003 adalah peringatan bagi setiap korporasi besar di dunia. Saat Anda merasa sudah terlalu besar untuk gagal, saat itulah Anda sedang menggali kuburan sendiri melalui ekspansi yang tidak masuk akal. Ketika mereka kembali ke akar, yaitu sistem permainan yang modular dan konsisten, itulah titik balik di mana mereka berubah dari perusahaan yang hampir mati menjadi raksasa mainan terbesar di muka bumi saat ini. Transformasi ini bukan tentang teknologi canggih atau marketing yang bombastis, melainkan tentang keberanian untuk membuang segala sesuatu yang tidak relevan. Dunia nyaris kehilangan mahakarya mainan ini hanya karena keserakahan untuk menguasai pasar yang tidak mereka pahami. Jika Anda belajar sesuatu dari sejarah ini, ingatlah bahwa seringkali, mempertahankan kesederhanaan adalah langkah paling berisiko namun paling menguntungkan yang bisa diambil oleh seorang pemimpin bisnis. Inovasi tanpa disiplin operasional hanyalah sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak, dan bagi Lego, mereka hampir saja kehilangan segalanya dalam ledakan tersebut. Namun, dengan keberanian untuk memangkas, mereka tidak hanya selamat, mereka mendominasi pasar global hingga hari ini. Apakah Anda yakin perusahaan favorit Anda saat ini tidak sedang melakukan kesalahan yang sama dengan Lego di masa lalu? Mari kita renungkan hal ini lebih dalam.